hampir full. Alhamdulillah kepada beliau, silakan untuk duduk kembali. Dan berikutnya Dan di depannya kita akan disuruh duduk semua. Waktu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, tokoh masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta akan dimulainya pembangunan lahan parkir dan rest area Kerajaan Utara Kertonegoro Jengowoh Jember. Jenggawah Jember. Bapak Ibu warga masyarakat Jember rahimakumullah. Tuku lember bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Orang Jember yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya meyakini semua orang yang hadir malam hari ini datang atas nama cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Saya datang atas nama cinta, panitia dan masyarakat menerima kehadiran saya atas nama cinta. Dan cinta itu harus menghadirkan rasa bahagia. Salah satu bentuk rasa cinta tentunya adalah dengan segera kopi dihadirkan di hadapan saya. Ayo panitia tok nih. Saya tidak meminta, hanya mengingatkan panitia. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran disampaikan, maka orang merespon kebenaran itu akan ada dua sikap seseorang ketika menerima kebenaran. Bagi orang yang bijak akan merenung, tapi bagi orang bodoh dia akan tersinggung. Saya ulangi, ketika kebenaran itu disampaikan, maka reaksinya akan ada dua. Bagi dia yang bijak akan merenung, bagi dia yang goblok, yang bodoh akan tersinggung. Contoh, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad pulang dari langit, keesokan harinya kemudian disampaikan kepada para sahabat. Bagi orang yang bijak seperti Abu Bakar, cukup merenung sebentar dan meyakini kebenaran Isra Mi'raj.
Tapi bagi orang kafir, orang yang bodoh, dia akan tersinggung dengan mengatakan Nabi Muhammad adalah pembohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu pula kemudian yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu ketika membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Respon bagi orang beriman apa? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan adapun bagi orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan ini adalah kebenaran dari Tuhannya. Tapi ingat bagi orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Iki sak janjane karepe Gusti Allah niku napa? Nah, demikian juga ketika mendengar kebenaran, kita mau jadi yang mana? Apakah jadi orang yang pandai, yang bijak, atau orang yang bodoh? Mungkin bagi orang-orang yang bodoh, Gusti Allah kurang gawean, ngopo kok dadak gawe nyamuk. Tapi ternyata kalau kita lihat, nyamuk adalah merupakan rezeki bagi cicak. Itulah kenapa saya senang dengan lagunya anak-anak yang judulnya Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pertanyaan saya, kenapa cicak di dinding datangnya diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti, itu kamu. Ya, kamu siapa? Panitia, karena kopinya nggak ada. Kopi. Begitu indahnya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ayo panitia. Semisal nyamuk. Ternyata hikmah dibaliknya luar biasa. Kita nggak usah ngomong dengan adanya nyamuk kemudian muncul pabrik obat nyamuk. Nggak usah. Cukup kita lihat dari kacamata cecak. Seharusnya ini pelajaran bagi jomblo-jomblo. Cecak itu seharusnya marah sama Allah, protes dengan keadilan Allah. Kenapa? Cecak nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Rezekinya nyamuk punya sayap, punya terbang, bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaan saya, bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock kepada cecak. Buktinya apa? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Artinya apa? Bentuk keadilan Allah. Cecak yang gak bisa terbang, makanya nyamuk yang dekat kepada cecak. Begitu nyamuk datang, cecak menjulurkan lidahnya. Lup, lup, lup. Ngomong persis tak ajar. Mirip matamu, mirip. Yang mbak-mbaknya bilang mirip, pasti dia terpesona dengan lidahku. Kamu jangan menggoda aku. Aku manis-manis. Godain aku dong. Katanya cangkemnya rondo. Demikian juga Bapak Ibu, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung, kemudian cerita itu sampai kepada kita hari ini. Respon bagi kita orang beriman adalah kita merenung dan meyakini akan peristiwa itu. Sehingga kemudian apa? Keberadaan cerita Isra Mi'raj akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang beriman itu ciri-cirinya sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ciri-cirinya apa? Ini saya doakan, mudah-mudahan yang hadir semuanya dijaga imannya oleh Allah.
Dan tidaklah kita semuanya mati kecuali dalam keadaan iman. Amin. Kalau saya lihat semua tampangnya pasti ini KTP-nya Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Nah kalau orangnya nanti dulu. Ini yang pakai badai-badai ini siapa? Panitia. Hidup kalian seperti badai ya. Kebanyakan pola. Iki lucu temen yang gue belangkon dasi karena belangkonnya gede dasi kemari. Ambung liwat. Pak, kasih jalan dulu. Nganterin minuman. Ketua panitia. Muat. Arahnya Pak siapa ketua panitianya? Ayo minumannya rek. Fendi. Fendi. Muat. Ini apa? Duh. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya itu tersinggung. Gara-gara ada video viral di TikTok, di Instagram, di medsos. Ada seorang qari'ah perempuan sedang membaca Al-Quran. Kemudian disawer dengan cara yang tidak sopan. Dilempari uang, bahkan jilbabnya disesel-seseli duit. Ini ngawur. Padahal apa perintah Allah dalam Al-Quran? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, perhatikan. La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Jadi kalau ada bacaan Quran kita diam, malah datang ke panggung nyawer. Saya bilang uang itu penting, tapi jangan sampai kita dihinakan gara-gara uang, betul? Memberi pun pakai cara, pakai adab. Bukankah kita diingatkan kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Manusia semakin banyak dan tinggi adabnya semakin mahal. Makanya kalau kamu tidak punya adab, kamu murah. Samanya, barang itu kalau sedikit mahal, kalau banyak murah. Saya bilang barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Kiai lonte ini. Iya toh, kiai larang. Kiai lonte. Enggak jelas ini. Saidi. Buka Didi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan ngawur. Orang yang sedang membaca Quran itu berarti dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu dengan Allah ke 100 kalinya, beliau bertanya, "Ya Rabb, bagaimana cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Engkau?" Allah menjawab, bi qiraatil Quran, dengan cara membaca Al-Quran. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran itu sedang takallum, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kok malah dihinakan? Kalau toh mau memberi dengan cara yang baik, makanya panitia ingat, kalau ada kiai datang, kamu mau tabarukan dengan cara yang baik. Kalau Gus Miftah nggak usah kamu amplopi, cukup ditransfer saja. Sorry ya Mas Anwar ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Maka apa? Wajilat qulubuhum. Kemudian yang selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya. Apalagi tanda kebesaran Allah sekelas Isra wal Mi'raj. Ini kita nggak perlu ragu.
nggak perlu sanksi bahwa peristiwa ini pasti benar. Maka ketika Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, percayakah engkau dengan peristiwa ini? Apa jawaban Abu Bakar? Bahkan yang lebih dahsyat daripada ini, selama itu yang melakukan Kanjeng Nabi, saya percaya, saya yakin. Kenapa? Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Abu Bakar tahu perjalanan Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang menjawab kun fayakun, insya Allah malam hari ini mendapatkan kun fayakunnya Allah. Amin. Semoga malam hari ini yang hadir, yang sakit disembuhkan. Amin. Yang susah disenangkan. Amin. Yang sempit dilapangkan. Amin. Yang sedih dibahagiakan. Amin. Yang berhajat dikabulkan. Amin. Yang jomblo segera dikawinkan. Amin. Kok sendiri banter ya? Sing sampun akan double. Sorry, kalau saya nggak mungkin double, karena saya tipe suami setia. Tolong jangan goda saya. Saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu, kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bujuku mutar aku. Enggak apa, kan saya sering dimintain nasihat, dimintain tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya coba kalau Anda lihat artis-artis itu kalau menikah trennya nasihat pernikahannya pasti Gus Miftah. Sejak zaman dulu artis Jember, Mas Anang nikah dengan Asanti. Siapa yang memberikan nasihat pernikahan? Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Resti Bilar, Lesti Kejora, bukan Gus Miftah. Bahwa mereka berdua jamaah saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihati bukan saya. Tapi mohon maaf, kenapa yang berkasus Rizky Bilar, Lesti Kejora di Jakarta, yang cerewet orang Jember. Begitu laporannya ditarik, ibu-ibu, oh kok ditarik? Salahnya apa? Itulah kenapa saya sering bilang, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkang. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Kain yang tengah wis lemu jilbabe pink. Aku jadi kaget, jangan-jangan simpake ya pink. Jilbabnya, yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Lebih parah. Jadi saya itu kan spesialis nasihat pernikahan. Makanya kalau ada artis pengen menikah yang nasihati saya, pengen masuk Islam yang nasihati saya. Tapi celakanya ada Ustadz Jember yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Yang ngomong Ustadz Jember. Ya. Tapi akhirnya malah kena kasus asusila. Maka saya bilang, Ustadz mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi bukan lubang yang salah. Tonggomu. Kita tonggo kiai ini Anwar kita. Saya nggak mau kasus-kasus seperti itu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Hari ini gara-gara perilaku oknum-oknum seperti itu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Saya kemarin ditanya sama wartawan, Gus, kenapa terjadi tindak seperti itu di pesantren? Saya jawab kemungkinannya dua. Satu, nakalnya telat, atau yang kedua, nggak punya dana kenakalan. Lah itu pesantren. Kalau emang nggak punya dana kenakalan, bilang sama saya, tak kirimi purel. Kan aku kiai ini purel. Tadi di Semeru saya cerita, ada mbak-mbak dari Kalimantan Selatan ngefan banget sama saya, saking ngefannya di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Wow. Saya nggak percaya, di foto dikirimkan saya.
Akhirnya video call ke saya, Gus tolong diangkat sebentar nih mbak-mbaknya mau ngomong. Video call, ternyata benar di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Mbaknya saya tanya, Dok kenapa kamu tato Gus Miftah di atas payudaramu? Dia jawab, karena saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kan tidak harus seperti itu. Dia bilang, kan dulu Gus Miftah pernah ceramah, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya mencintai Gus Miftah. Kalau kita tidak bisa bersama di dunia, mungkin di akhirat kita bersama, Gus. Ya Allah. Saya langsung ngelus dada, dadanya istri saya. Ya Allah. Akhirnya saya bilang sama mbaknya, Mbak, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Apa Kiai salahnya? Kurang turun sedikit. Untung pas video call saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Ngono carane bro. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kan wa idatul yas alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bertambahlah imannya. Termasuk ada mbak-mbak ditato dadanya, itu menambah keimanan saya. Iman saya kuat, tapi imron saya bergejolak. Anwar asang guyu, manuke cilik yang guyu. Saya mau minum kopinya Anwar dulu, mumpung masih panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Dan mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Kalau yang di sini beda, secangkir wedang kopi, wes kepacut dipikir rasi dadi rabi. Loro hatiku. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak-mbak, tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu. Aku batin ku jenenge rayo apa papan karambol. Kebak wedak soal itu. Tapi karena bagaimanapun bagi perempuan wajah glowing itu penting nih. Makanya mereka punya prinsip, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Cuman saya pesan sama ibu-ibu Jenggawah, please rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Raine wah, tungkake weh meletek. Menjijikkan. Nah, maka ketika kita berbicara tanda-tanda kebesaran Allah, tentunya Isra Mi'raj ini kita maknai sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang ditujukan kepada kita umatnya Rasulullah. Oh, tenang. Gue suwe-suwe tak wacake mantra loh. Wasi ya wasi. Indonesia apa viral. Jangan. Saya isi viral apa Gus? Fajar set boy. Fajar berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sumpah mumet dah semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Menengah. Kuwi iki nggih nyanyi cangkeme mbokmu, ora nggih nyanyi cangkeme kiai. Oh, anake anak malah nyedak. Ketoyan abu Ustadz Fahim Mawardi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan Rejab ojo lali, bulan Rejab jangan lupa tanggal 17 bengi. Kejadian Isra Mi'raj itu terjadinya peristiwanya di tanggal 27 di malam hari, karena perjalanannya adalah ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam, maka dipastikan pasti malam. Bulan Rejab di tahun ke-11 kenabian,
Berarti apa? Nabi Muhammad itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah 11 tahun menjadi nabi. Setahun hijrah Nabi, setahun kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mau saya ceritakan bukan itu Bapak Ibu. Ternyata konsep Allah itu keren ya. Coba, ini pelajaran bagi kayak saya, orang yang dianggap kiai. Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 sampai 63. Kenapa usianya Nabi hanya 63? Karena Nabi Muhammad pernah dawuh akmaru ummati ma baina sitin was-sab'in. Umure umatku niku namung hanya antara 60 dan 70. Jarang yang lebih dari itu. Pak Anwar umurnya berapa Pak Anwar? 48. Kok remu tua biar. Tapi terus widak war ini war. Bandingkan dengan umurnya Nabi Adam umpamanya li. Nabi Adam itu pisah dengan Siti Hawa ketika berpisah dari surga, itu berpisahnya selama 300 tahun. Begitu dikeluarkan dari surga fa'azallahu masyaitan, Nabi Adam keluar dari surga itu dalam keadaan telanjang. Pisah dengan istrinya 300 tahun. Padahal Nabi Adam itu dhuwure pinten Gus? Sab'ina dhira'an, 35 meter. Bayangke, metu saka surga udah dhuwure 35 meter. Pertanyaanku, sarunge sepiro? Lho malah Anwar takon isine barang to, War. Sarunge dhisik, War. Kok malah isine sepiro, Gus? Lanamu cetha cilik. Paling Anwar mau kaya pentil. Ngono ku yo jawab, iya Gus kaya pentil tapi pentil tronton. Ibu-ibu enggak percaya. Mbok disepil Gus. Rene sepil. Nah Bapak Ibu, yang pengen saya sampaikan apa? Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul hanya 23 tahun. Menjadi pedagang 25 tahun. Usia 15 sampai 40 tahun. Berarti kesimpulan saya apa? Nabi Muhammad lebih lama menjadi pedagang dibandingkan menjadi nabi. Tapi hebatnya apa? Jadi pedagang, beliau pedagang yang sukses. Dari nabi jadi nabi, juga nabi yang paling sukses. Pelajarannya apa Le? Cah nom-nom iki. Pelajaran dari kisahnya Nabi adalah ternyata jadi kiai itu jauh lebih terhormat kalau kamu jadi orang kaya dulu baru jadi kiai. Tapi kalau jadi kiai baru kaya akan timbul fitnah. Makanya Mbah Maksum Lasem niku nyuwun sewu. Sugih didik dadi saudagar baru mimpi kon gawe pondok pesantren didhawuhi karo gurune. Jadi kaya dulu baru jadi kiai. Milaku mbiyen Le, ketika saya mau bangun masjid di pondok sama bangun rumah, saya ditanya sama istri saya, Beb. Saya jawab, iya say. Syaitanir rajim. Oh kalau saya sama istri saya sayang kok. Sayang loh Bun, sumpah. Kemarin Bunda mau berangkat ke mall. Bah saya mau ke mall. Oke sana berangkat. Minta uang saku tak kasih ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Coba, waktu itu dia bertanya begini sama saya. Besok mau bangun masjid dulu apa rumah dulu? Kalau saran Bunda bagaimana? Bangun masjid dulu. Saya bilang, enggak. Loh kok enggak, Mbak? Terus mau bangun apa dulu? Rumah. Kenapa rumah? Saya bilang, kalau kita bangun masjid dulu baru bangun rumah, akan terjadi fitnah. Kae miftah oleh turan semen masjid iso gawe omah. Aku apal cangkem wong jenggawa iki aku apal. Apa meneh jilbabe ping wes ketok banget. Yakin. Wong kene iki cen aneh kok. Wong ana kipas angin malah ngipasi Anwar, ra ngipasi aku ki yo ono. Kowe ngopo to War, mbek rada rene. Malah ngipasi raimu War. Kan aku sumu.
Kita doakan mudah-mudahan Anwar masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Amin. Oh, lagi leman, Pak. Oh, nggak mau didoakan masuk surga pertama kali, kamu nggak mau? Ya sudah, saya ganti doanya. Mudah-mudahan Anwar panjang umur, amin. Itu sak dunya mati, Anwar urip dhewe. Masae ana norek. Masae. Urip dhewean. Kok gue seneng banget aku musuh Anwar kata ini. Yes. Tapi kalau saya bangun rumah baru bangun masjid, Pak, nggak akan terjadi fitnah. Saya itu orang yang paling menghindari fitnahnya zaman. Contoh, Gus Hamid ini tahu, jadi saksi. Bapak Ibu, saya punya pengajian di pondok. Itu meneruskan dawuhnya Gus Sabut sama Gus Robert, putranya Gus Mi. Saya nguri-nguri Dzikrul Ghafilin setiap malam Ahad Pahing. Jamaah saya sekali datang minimal 5.000 sampai 10.000 orang. Semuanya saya kasih makan. Kadang-kadang saya umrohkan, saya undi. Saya sampai hari ini nggak berani nerima infak dari jamaah. Karena saya khawatir kena fitnah terhadap persoalan uang. Saya paling nggak mau berurusan dengan infaknya jamaah. Saya bilang sama istri saya, kalau kita mau bikin pengajian, tolong jangan libatkan keuangan jamaah. Duwite ra sepiro tapi bakal dadi cangkem sak nggon-nggon. Maka saya nggak berani, Pak. Halah, saya ingin ini, Pak. Duitnya sepiro sih? Saya mau tanya sama Anda. Kalau ini pengajian seumpamanya ada kotak infak, kamu di dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan kotak infak 100.000 apa 1.000? 1.000. Delok munyuk kebon binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Jadi iki ngene nyuk. Ngene war kok nyuk gitu. Pokoknya malam hari ini Anwar kita viralkan supaya tercemar. Saya nggak berani, Pak. Soalnya nyuwun sewu. Fasadul bilad bi fasadil umarok. Itu ngapa to wae? Bila kakek bola tak kekek. Bocah pakaian pola gitu. Semoga-moga Anwar mulai bojone meteng, amin. Kembar 15, amin. Rusake negara niku mergo rusake ulama. Nyuwun sewu, rusake negara niku mergo rusake pemimpin umaro. Lah rusake pemimpin itu rata-rata mergo rusake ulama. Mila jenengan persani, wali-wali mbiyen niku berhasil ngampu Umarok sehingga menjadi pemimpin yang benar. Contoh, Raden Patah berhasil menjadi pemimpin yang hebat karena manut karo aturane Wali Songo. Kerajaan Demak amblek, muncul Pajang menghadirkan satu raja besar namanya Sultan Hadiwijaya. Iso jumeneng nata jumeneng rasa mergo manut karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Lak kula matur Sultan Hadiwijaya jenengan ora paham, tapi lak kula matur Joko Tingkir jenengan baru paham. Makanya kenapa ketika lagu ini kontroversi katanya menghina Joko Tingkir, sing nyanyi wedi bocahku si Percil tak belani terus nole. Lah kula dibuli, Mbah. Ora apa-apa. Lah napa, Mbah? Gara-gara lagumu wong sak Indonesia ngerti Joko Tingkir kuwi sapa. Tak belani. Tapi katanya menghina Joko Tingkir, Bang. Penghinaannya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, lah ngombe dawet salahe apa? Lah wong zaman Joko Tingkir mbiyen anane mung telu le. Degan, kopi, dawet. Dadi lah sing ndumpi ora degan ya kopi, ora kopi ya dawet.
Sing salah ki lah Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir ora ana boba. Salahe nang ndi? Lah ngombe dawet disalah-salahke. Kowe bakal didemo karo bakul dawet sak Indonesia. Lah jenengan tindak Yogya, Purworejo, Kebumen. Jenengan lah dari Purworejo ke Kebumen akan melewati satu jembatan namanya Jembatan Butuh. Di situ ono bakul dawet arane dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dadi dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dadi Jembatan Butuh. Lah iya dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dadi Jembatan Butuh. Padha karo Jember Utara. Disingkat dadi Jember Utara. Aja mancing-mancing toh. Lah ning Jogja niku sing terkenal saniki tempat piknik. Namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Ya, tempat piknik disingkat jadi tempat piknik Gundul. Wis kene daripada rusak ayo selawatan dhisik wae, selawatan. Kerja. Melambah Jember Utara. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo nyanyi lagu Joko Tingkir yo. Tapi sikire Gus Miftah. Jal, flashnya semuanya dihidupkan. Aku pengen malam hari ini bercahaya kayak Raine Anwar. Semuanya flash HP tolong dihidupkan. Yang menghidupkan flash HP kancane Gus Miftah. Yang tidak menghidupkan flash HP kancane Samsudin. Lampunya bisa dimatikan enggak? Kalau nggak bisa ya Anwar pateni wae. Semuanya diangkat flashnya. Yo. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, semuanya diangkat. Mereka pun digus mereka. Ngidul. Nah, nanti HP-nya digoyangkan ke ngidul dulu ya. Mereka. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa bilati rasulillah. Kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sarang salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ajar gue. Bril, kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono, ilate ditarik digubetke teng gulune. Kuwi dosane apa, Bril? Dijawab kalih malaikat Jibril. Lah ora percaya wacana nang kitab Akhlakun Nisa. Malaikat Jibril jawab, Muhammad, sahabatku, kekasihku, ketahuilah, itu adalah siksaan bagi seorang perempuan. Ketika suaminya ngomong, perempuan omongannya lebih keras dibandingkan suaminya. Suara seorang istri lebih tinggi dibandingkan suaminya. Omongane wong wedok luwih lanang, luwih akeh tinimbang sing lanang. Sing lanang lak ngomong siji, sing wedok lak wangsulan loro. Sing lanang ngomong sak ayat, sing wedok lak wangsulan sak juz.
Bojone Fendi ruwono kupingmu. Bila wong wedok niku rahasia slametnya mung siji nduk. Mang jaga lambene, tutuke, lisane, cangkeme. Napa niki dipun wastani cangkem? Cangkem itu satu kesatuan dari tenggorokan, lidah sama dua bibir. Dipun wastani cangkem niku dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Mila lak wong wedok pengen slamet gampang. Jaganen lambemu, tutukmu, lisanmu, cangkemmu. Rumus kimiane jaganen CO2T. CO2T cocok. Melak kula kali bojo kula ngomong basa Gus. Ora ana critane kula weane kali bojo kula ora basa, mesti basa. Kula aja munggah panggung, kula takon kali bojo kula, "Bunda, pun dahar napa dereng?" Bojo kula jawab, "Sampun, Mbah." Kula mesti basa. Soale kula perlu njaga bojo kula niku supaya ora kasar kalih kula. Jenengan pengen bojone ora kasar, tapi nggak berusaha mendidik istrinya untuk basa. Itu salah. Lho, kowe karo bojomu ora basa kok pen. Apa meneh cangkeme Anwar halah. Kula basa, Bu. Ibu-ibu karo bojone basa napa mboten? Lah kula wenehi donga jenengan langsung iso basa karo bojone kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabane purun. Purun niku kula purun jenengan kersa. Nah, ini belajar bahasa Jawa nggih. Aku tahu lek disowani karo Banser. Bu Antri gua gawe romong Gus minta kula sak rencang kali sowan kali kula sak rencang rawuh teng pondoke jenengan. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo Gus minta matur. Goblok. Sing bener niku kula sowan napa kula rawuh? Kula sowan jenengan rawuh. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan paring pangandikan. Kula maem jenengan dahar, kula mantuk jenengan kundur. Lah beda karo Anwar, kula maem Anwar mbadok. Kuwi beda. Omong kerasa dhewe-dhewe, War. Udan, alhamdulillah pengajarnya rampung. 2 jam bro, aku munggah jam 09.00 saiki jam 11 kok. Kowe mung enak mung hahe-hahe. Lah, salah satu alasan Kanjeng Nabi Mi'raj mergo susah. Maka Allah kemudian ngutus Kanjeng Nabi jalan-jalan. Mila wong piknik kuwi ya penting. Mila bahasa Al-Qur'an apa Gus? Fantasiru kuwi artine piknik, mlaku. Tapi ingat, piknik terus kapan kerjone, kerja terus kapan piknike. Masuk, cakep. Healing kuwi penting, Duk. Lah, tempat piknik yang terbaik niku napa? Minal masjid ilal masjid. Mila kula wae bar tanda tangan prasasti masjid. Berarti napa? Lak jenengan pengen uripe kepenak mang contoh Kanjeng Nabi, lak susah tindak masjid. Rungokno ki takmiri Al Mujahidin. Lak pengen masjidmu sing teko akeh, buatlah masjidmu yang menyenangkan. Golek tukang adan sing apik, golek imam sing apik. Ora subuh sing adan Anwar. Lah. Allahu Akbar. Sing arep mangkat sapa? Aku pengalaman dari takmir 4 tahun, War. Adan ki aku golek sesuarane apik ya angel, tapi minimal dirungokke kepenak. Wadan kaya ngono nggih pujiane ya Allah. Alhamdulillah diterjemahke karo bahasa ngapak. Aku paling benci. Ya Allah Gusti inyong nyuwun sekadai dosa inyong lan dosani bapak bebiyung inyong kok kolah-kolah barang kuwi yo ngapak cah kuwi wong ngapak lak ngomong blukuduk healingnya Kanjeng Nabi pikniknya ke masjid minal masjid ilal masjid. Mila lak jenengan atine susah aja adoh-adoh saking
Mila kadhawe Kanjeng Nabi napa? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Panggonan sing paling diselingi karena Gusti Allah niku masjide, sing paling dibenci pasare. Muga-muga masjid teng Jenggawah luwih makmur tinimbang pasare. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hujan pengajiane rampung. Tapi yakinlah cinta, nyuwun sewu, yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh aku, jatuh cinta sama kamu. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus minta pergi meninggalkan kenangan. Kan aku capek. Sudah jam 1:30. Ya selamat yo. Hasbi Rabbi yang telu dongo. Ya, kalau ajeng teng Banyuwangi belajar santet. Arep nyantet Anwar aku. Minta seni laris apa? Hah? Lah terus kowe ngokon aku golek duit ngono. Ora kat mau kowe. Wis meh rampung ngongkon-ngongkon. Iki ngene ngundang aku ngaji apa kon ngemis. Jamaah wis bubar, telat ora kat mau. Wis ndonga mawon. Kasep. Padine kowe ora ngetoke duit rupamu yo. Wis hasbi rabbi mawon, mesti iso duit kok ngendi amin. Hasbi rabbi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah untuk semua hajat kita, wabil khusus untuk hajat masjid kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah li qada'inal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedaya masyarakat Jenggawah matur nuwun, panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga apa yang jadi harapan dan tujuan serta cita-cita yang ma'ruf dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian maka rangkaian acara memperingati Isra Nabi Muhammad SAW telah usai kita laksanakan. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah, marilah acara kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara, bila ada kata yang salah dan kurang